Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yaitu dari mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya Rahmat Jamaliki dengan NIM 230018016. Saya Abil Adriansyah dengan NIM 23000018022. Di sini teman saya akan menjelaskan yaitu latar belakang dari tugas proyek saya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Ya, dalam latar belakang ini, dalam era digital saat ini, teknologi kecerdasan buatan atau AI semakin berkembang pesat dan banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengenalan gambar dan klasifikasi objek. Salah satu tantangan menarik dalam pengenalan citra adalah membedakan spesies hewan yang memiliki kemiripan secara visual, seperti cheetah dan jaguar. Keduanya termasuk dalam keluarga kucing besar yang memiliki pola kulit berbintik dan warna yang serupa, sehingga sulit dibedakan oleh manusia secara kasat mata. Permasalahan ini menjadi penting karena berhubung langsung dengan kegiatan konservasi, pendataan spesies, dan edukasi publik. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengidentifikasi kedua spesies ini secara otomatis dan akurat. Pemanfaatan teknik deep learning, khususnya convolutional neural network atau CNN, menjadi pendekatan yang efektif dalam mengembangkan sistem klasifikasi berbasis gambar. Dalam proyek ini, digunakan arsitektur MobileNet V2 yang dilatih dengan dataset cheetah dan jaguar, serta diterapkan dalam bentuk aplikasi untuk membantu proses identifikasi secara real-time. Kemudian ada pembahasan. Yang pertama ada definisi masalah. Masalah yang ingin diselesaikan dalam proyek ini adalah bagaimana membedakan spesies cheetah dan jaguar berdasarkan gambar secara otomatis dan akurat. Karena kedua hewan ini memiliki pola tubuh dan yang mirip, berbintik dan berwarna hampir sama. Dengan membedakan secara visual oleh manusia seringkali membingungkan. Pemilihan dua hewan ini dianggap penting karena dapat digunakan untuk mendukung konservasi, dokumentasi spesies, serta edukasi publik tentang perbedaan karakteristik visual antara spesies kucing besar. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem klasifikasi berbasis AI yang mampu melakukan identifikasi secara otomatis menggunakan teknik deep learning, khususnya dengan memanfaatkan convolutional neural network. 2. Metode pelacakan. Metode pelacakan yang digunakan adalah forward chaining, yang dalam konteks ini berarti mengambil gambar input, mengekstrak fitur melalui CNN, pre-trained model, lalu memprosesnya menuju kesimpulan. Apakah gambar tersebut merupakan cheetah atau jaguar? Lalu forward chaining dipilih karena proses klasifikasi pada sistem ini dimulai dari data dan berlanjut hingga mencapai kesimpulan berdasarkan bobot yang telah dilatih. Proses inferensi dilakukan secara otomatis dan menghasilkan keputusan berbasis probabilitas atau confidence score. Yang ketiga, ada metode representasi pengetahuan. Pengetahuan dalam sistem ini direpresentasikan dalam bentuk model deep learning yang telah dilatih. Model ini mengandung representasi fitur visual dari gambar cheetah dan jaguar yang melalui robot-robot jaringan CNN. Ini adalah bentuk representasi berbasis koneksionis, di mana pengetahuan tidak direpresentasikan secara simbiolik, tetapi melalui pola aktivasi neuron dan dalam jaringan. Di nomor 4, kita dapat melihat alurnya. Sebuah sistem cerdas berbasis deep learning yang dirancang untuk mengenali dan membedakan gambar hewan cheetah dan jaguar secara otomatis. Penggunaan dapat memasukkan gambar sebagai input yang kemudian diproses melalui tahapan pra-pemrosesan, dievaluasi menggunakan model klasifikasi citra berbasis arsitektur MobileNet V2, dan menghasilkan output berupa level spesies beserta tingkat kepercayaan. Sistem ini dibangun dengan menggunakan lingkungan pemrograman Python dan menerapkan pendekatan computer vision secara teknik convolutional neural network. Tujuan utama dari sistem ini adalah
untuk mengembangkan kemampuan komputer dalam mengidentifikasi spesies hewan dari gambar secara tepat, akurat, dan efisien, serta membantu pengguna dalam memahami ciri visual dari kedua spesies yang memiliki kemiripan tinggi secara kasat mata. Nah, yang kelima ada prototype. Dan kelima di sini ada prototipe-nya. Di sini saya menggunakan Figma untuk membuat prototipe-nya. Di sini ada tampilan awal, yaitu menunjukkan halaman utama dari fitur identifikasi. Di sini ada komunitas, ada edukasi, katalog, dan profile dan ketika saya mencet kamera, dia akan muncul gambar yang ingin kita scan atau kita identifikasi. Dan ketika kita foto hewan yang kita inginkan, dia akan melakukan proses scanning dan menghasilkan output, yaitu namanya, nama Latin, deskripsi dan ukuran tubuh dan keterangan lainnya. Di sini saya bisa dilihat di Figma-nya. Di sini kami membuat prototipenya dari awal, yaitu ada menu utama. Ketika di sini saya akan menjelaskan bagian AI-nya saja. Ketika saya akan memencet kamera, kita akan mengarahkan ke hewan jaguar atau cheetah yang kita ingin tahu itu hewan apa. Dan ketika kita foto, dia akan melakukan proses scanning. Dan ketika telah di scanning, dia akan menjelaskan itu hewan apa. Di sini karena fotonya itu jaguar, dia menjelaskan namanya jaguar, deskripsi hewannya seperti apa, dan fakta-fakta lainnya. Selanjutnya, di sini pada yang keenam ada proses pengembangan aplikasi. Pada proses ini, kami mengembangkan sebuah aplikasi klasifikasi gambar menggunakan bahasa pemrograman Python dan framework TensorFlow atau Keras. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membedakan antara hewan, cheetah, dan jaguar berdasarkan citra yang diberikan oleh pengguna. Model dikembangkan menggunakan arsitektur MobileNet V2 yang telah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Kami memanfaatkan teknik transfer learning dengan menambahkan lapisan klasifikasi di atas MobileNet V2 untuk mengklasifikasikan dua kelas, cheetah dan jaguar. Berikut kode programnya. Di sini saya akan memperlihatkan dulu. Pertama di sini ada API-nya, yaitu untuk memprediksinya, dan di sini ada dataset, yaitu dari foto-foto gambar hewan-hewan, dan di sini ada kumpulan gambar hewan cheetah, dan di dataset satunya ada kumpulan foto dari jaguar. Dan ini adalah kode programnya. Di sini ada dua program, yaitu train model PY dan predict.py. Di sini kita akan menjelaskan yang pertama itu bagian import TensorFlow STF dan from TensorFlow Keras, dan import Matplotlib PyPlot as PLT. Pada awal program ini dilakukan impor pustaka yang diperlukan untuk membangun dan melatih model klasifikasi gambar berbasis deep learning. Pertama kita impor yaitu TensorFlow-nya terlebih dahulu. Pustaka itu merupakan pustaka utama untuk membangun model AI seperti CNN, kemudian digunakan image data generator dari Keras untuk memuat dan memperluas data gambar melalui augmentasi seperti rotasi, zoom, dan flipping agar model tidak overfitting. Selanjutnya diimpor yaitu kita memakai MobileNet V2. Ini merupakan arsitektur CNN ringan dan efisien yang telah dilatih sebelumnya. Di ImageNet, model ini dijadikan dasar untuk klasifikasi gambar kita dan jaguarnya. Dan di sini ada modul layer dan model digunakan untuk menyusun arsitektur jaringan, seperti lapisan polling dan output menggunakan sekuensial. Terakhir kita yaitu informat flow bit itu untuk menampilkan grafik akurasi dan loss serta memvisualisasikan hasil prediksi modelnya. Selanjutnya ada parameter
yaitu image size 24. Ini untuk ukuran gambarnya kita ubah semua menjadi 224 dikali 224 pixel agar sesuai dengan standar MobileNet V2. Dan ada batch size 32, itu merupakan data dilatih dalam kelompok batch berisi 30 gambar per iterasi. Dan epoch sama dengan 10 itu model akan dilatih selama 10 kali pengulangan penuh terhadap seluruh dataset. Jadi dataset kita diuji selama 10 kali. Dan di sini ada data augmentation. Ini merupakan proses memperbanyak variasi data latih agar model lebih kuat dan tidak overfitting. Dan di rescale 1/255 ini menormalkan nilai pixel gambar dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Dan validation split 02 membagi 20% data sebagai validasi data. Rotation range 20 mengacak rotasi gambar hingga 20 derajat. Zoom range 0.2 memberikan efek zoom in out sebesar 20%. Horizontal flip sama dengan true itu membalikan gambar secara horizontal secara acak. Dan di sini ada load dataset. Pada program ini, program memuat data gambar dari folder bernama dataset dan membaginya menjadi data pelatihan, training, dan validasi. Ini dataset ini dari folder yang kita buat tadi yang ada kumpulan gambar kita dan jaguarnya. Pada flow from directory itu memuat gambar dari struktur folder secara otomatis dan mengelompokkan berdasarkan nama subfolder. Dan target size itu gambar diubah ukuran menjadi 224 dikali 224 pixel. Batch size itu gambar diambil dalam sebanyak 32 per iterasi. Kelas mode sama dengan binary karena hanya ada 2 kelas, kita dan jaguar, digunakan mode klasifikasi biner. Dan ada subset training untuk training data, mengambil 80% data sebagai data pelatihan. Dan subset validation untuk validasi data, itu kita mengambilnya 20%, sisanya sebagai data validasi. Ini selanjutnya ada bangun model, yaitu untuk membangun MobileNet V2-nya, yaitu di sini ada flow from directory, itu memuat gambar dari struktur folder. Dan target size itu mengubah gambarnya menjadi 224 dikali 224. Batch size itu gambar diambil dalam sebanyak 32 per iterasi. Kelas mode binary itu kita ambil dari kita dan jaguar. Dan selanjutnya ini ada latih model. Bagian ini menjalankan proses pelatihan training model menggunakan data yang sudah disiapkan sebelumnya. Model fit itu memulai pelatihan model CNN, ada train data itu data gambar yang sudah digunakan untuk melatih modelnya. Validation data sama dengan val data, itu data validasi untuk mengevaluasi performa model di setiap epoch-nya. Dan epoch sama dengan epoch, proses pelatihan dilakukan selama 10 kali pengulangan. Hasil dari pelatihan ini disimpan dalam variabel history. Nantinya akan digunakan untuk melihat grafik akurasi dan loss. Dan simpan model, itu model titik save. Bagian ini digunakan untuk menyimpan model yang sudah dilatih. Jadi kita melatih modelnya dan akan disimpan dalam file yang kita beri nama, yaitu model kita fs jaguar. Dan ada kerasnya ini bawahnya. Dan fungsi model save menyimpan seluruh arsitektur, bobot, dan konfigurasi pelatihan model, sehingga model bisa digunakan kembali untuk prediksi tanpa perlu dilatih ulang. Dan di sini ada untuk visualisasi hasil trainingnya. Baris ini memulai proses visualisasi grafik hasil pelatihan model. Selanjutnya ada PLT figure. Fix size 10,4 itu membuat kanvas gambar baru dengan ukuran 10 x 4 inci yang akan digunakan untuk menampilkan grafik akurasi dan loss model selama proses training. Dan di sini ada akurasi. Bagian ini digunakan untuk menampilkan grafik akurasi model selama proses pelatihannya. Dan di sini ada loss, itu merupakan menampilkan grafik nilai loss kerugian selama pelatihan. Ini adalah kode program jika kita menjalankan train model .py, kita run,
dan akan menghasilkan output seperti ini. Di sini kita dapat melihat akurasi modelnya dan loss modelnya. Ini muncul karena kita memakai PLT. Dia akan menghasilkan output gambar. Dan satunya ada yaitu codingan untuk memprediksi gambar yang kita inginkan. Di kode prediksi ini ada import NumPy sama import Matplotlib dan TensorFlow. Bagian ini untuk melakukan prediksi gambar. Import NumPy as NP itu mengimpor NumPy digunakan untuk operasi numerik dan memanipulasi array seperti mengubah bentuk data gambar agar sesuai dengan input model. Import Matplotlib as PLT digunakan untuk menampilkan gambar hasil prediksi berdasarkan labelnya. From TensorFlow keras, import plot model digunakan untuk memuat model keras yang sebelumnya telah disimpan setelah proses pelatihan, dan proses TensorFlow keras util import load image to array itu untuk membuat gambar dari file dan mengubah gambar menjadi array numerik agar bisa diproses oleh model. Ada load model. Ini adalah codingan memuat model yang sudah kita dilatih sebelumnya. Kan kita sebelumnya melatih dengan menyimpan nama, yaitu model kita FS Jaguar keras, dan kita akan load modelnya di dalam predik ini. Selanjutnya ada fungsi untuk predik dan visualisasinya. Fungsi predik digunakan untuk memprediksi gambar menggunakan model yang sudah dilatih. Gambar dimuat, diubah menjadi ukurannya menjadi 224 piksel, lalu dikonversi menjadi array dan dinormalisasi. Setelah itu, array gambar diberi dimensi batch agar cocok dengan input model. Gambar kemudian memproses gambar. Model kemudian memproses gambar dan menghasilkan probabilitas. Jika nilainya lebih besar dari lebih besar 0,5, gambar diklasifikasikan sebagai jaguar. Jika kurang dari sama dengan 0,5 sebagai cheetah. Nilai probabilitas juga digunakan sebagai tingkat kepercayaan hasil prediksi. Dan ini ada tampilkan gambar dengan label. Bagian ini digunakan untuk menampilkan gambar hasil prediksinya. Gambar akan menggunakan PLT ImShow. Judul ditampilkan berisi label hasil prediksi dan nilai kepercayaannya. Dan di sini ada contoh penggunaannya. Predict image ini digunakan untuk memprediksi gambar yang kita inginkan. Terlebih dahulu harus dimasukkan di dalam folder tes uji. Dan ini coba kita menjalankannya. Di sini saya memakai tes uji 2. Jika kita lihat di sini adalah gambar jaguar. Jadi, ketika menjalankannya, dia akan memprediksi ini adalah gambar jaguar. Udah. Nah, jika kita run, dia akan memprediksi ini jaguar dengan tingkat probabilitas yaitu 0,99. Kita juga bisa menguji yang lainnya. Jika kita inginkan, di sini kita tinggal ubah sesuai nama yang kita beri nama di tes ujinya. Penutup. Melalui proyek ini, telah berhasil dikembangkan sebuah aplikasi berbasis AI yang mampu membedakan spesies cheetah dan jaguar dari gambar secara otomatis. Proses pengembangan melibatkan pemanfaatan teknik deep learning dengan arsitektur MobileNet V2, serta menerapkan transfer learning untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi model. Aplikasi ini mampu memberikan prediksi spesies disertai dengan tingkat kepercayaan yang ditampilkan secara visual kepada pengguna. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam bidang konservasi satwa liar, dokumentasi ilmiah, serta edukasi publik. Kedepannya, pengembangan dapat dilanjutkan dengan memperluas jumlah spesies, meningkatkan akurasi model, serta integrasi
dengan aplikasi mobil atau web agar lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.